Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan mereview kembali sebuah jurnal skripsi dengan metode true experiment. Desain kuasi eksperimen ini merupakan jenis desain penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak dipilih secara random atau dapat dikatakan dalam pelaksanaannya tidak menggunakan penugasan random atau random assignment, melainkan dengan menggunakan kelompok yang sudah ada. Nah, ini kenapa sih kita harus membahas sebuah jurnal? Jadi perlu diketahui bahwa jurnal itu memiliki banyak sekali manfaat yang penting bagi di seluruh kalangan termasuk mahasiswa seperti kami. Untuk itu dengan adanya video ini semoga dapat menambah pengetahuan Anda berkenaan dengan topik penelitian yang dibahas sampai dengan metode-metode yang digunakan. Jadi yuk langsung saja kita lihat videonya. Baik, jadi yang pertama, judul dari penelitian ini adalah pengembangan model bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama untuk mengembangkan konsep diri positif. Penelitian ini diteliti oleh Aviani Pramono, jurnal penelitian diterbitkan di Jurnal Bimbingan Konseling Universitas Negeri Semarang dengan link berikut ini. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu siswa yang merasa tidak memiliki kemampuan menunjukkan sikap negatif terhadap kualitas kemampuan yang dia miliki. Pandangan dan sikap negatif terhadap kualitas kemampuan mengakibatkan siswa memandang seluruh tanggung jawabnya sebagai sesuatu yang sulit diselesaikan. Pandangan dan sikap individu terhadap dirinya inilah yang dikenal dengan konsep diri. Berdasarkan observasi di sekolah tersebut, diperoleh data bahwa masih terdapat siswa kelas 9 belum mempunyai konsep diri yang positif. Gejala yang nampak adalah masih adanya siswa yang bersikap pesimis terhadap kompetisi, belum mempunyai kepercayaan diri untuk berpendapat, adanya siswa yang memiliki perasaan rendah diri, dan adanya siswa yang mempunyai perasaan tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Siswa yang demikian itu dapat dikatakan memiliki konsep diri yang negatif. Maka dengan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul pengembangan model bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama untuk mengembangkan konsep diri positif. Saya akan membahas sisi menarik dari penelitian ini, yaitu remaja khususnya siswa kelas 9 SMPN 2 Mejobo Kudus memiliki konsep diri yang positif, maka perlu adanya bimbingan yang tepat dari guru bimbingan dan konseling di SMP tersebut. Bimbingan dan konseling dengan pola 17+ memiliki 9, semuanya merupakan kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada siswa khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya dan mengembangkan sikap yang positif kepada siswa. Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan yang dianggap tepat untuk memberikan kontribusi pada siswa untuk mengemban konsep diri. Selanjutnya yaitu letak originality atau kebaharuan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah dapat ditemukannya model bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama yang efektif untuk mengembangkan konsep diri positif siswa kelas 9 SMP 2 Mejobo Kudus tahun pelajaran 2012-2013 untuk menghasilkan model bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama untuk mengembangkan konsep diri positif siswa tersebut. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan dengan tahap-tahap penelitian sebagai berikut. Yang pertama, studi pendahuluan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan model hipotet, dan yang keempat penelaahan model hipotet, yang kelima revisi, yang keenam uji coba terbatas.
Selanjutnya, saya akan membahas masalah yang ingin dijawab peneliti dalam penelitian ini, yaitu asumsi yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahwa dengan model bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama dapat mengembangkan konsep diri positif. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama akan terjadi proses interaksi antar individu. Dengan berakting dalam sebuah drama yang sudah diskenario dengan topik tentang konsep diri ini, maka diharapkan hal ini akan dapat menyadarkan seseorang atau insight dan juga menggali atau to explore permasalahan yang sedang dihadapinya. Psikodrama memberikan kesempatan untuk melatih dengan aman peranan baru, melihat diri sendiri, serta memberikan perubahan yang positif bagi seseorang. Diharapkan bimbingan kelompok menjadikan wahana pemahaman nilai-nilai positif bagi siswa, khususnya konsep diri positif dibentuk yang tidak hanya dengan pendekatan personal, namun dengan pendekatan kelompok, seperti bimbingan kelompok yang akan lebih optimal karena para siswa tidak akan merasa terhakimi oleh keadaan sendiri. Mereka juga akan merasa mendapatkan pembinaan dan informasi yang positif untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Apalagi masalah konsep diri merupakan masalah yang banyak dialami oleh remaja. Lalu selanjutnya pada penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif secara terpadu. Maka teknik analisa data pun dilakukan secara terpadu. Analisa data kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan informasi-informasi data kualitatif berupa tanggapan, masukan, kritik, dan saran yang didapat dari para ahli. Selanjutnya, analisis data kuantitatif diperoleh dari angket lembar evaluasi yang diperoleh dari hasil uji coba ahli. Untuk mengungkap data pada tahap studi pendahuluan, instrumen yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan skala psikologi konsep diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain penelitian pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan atau research of development. Adapun pengembangan model bimbingan konseling melalui teknik psikodrama untuk mengembangkan konsep diri siswa mengadopsi 10 tahap pengembangan menurut Borg dan Gall. Dimodifikasi menjadi 6 tahapan. Hal ini dilakukan dengan alasan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Keenam tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap studi pendahuluan. Yang kedua, tahap perencanaan. Yang ketiga, tahap pengembangan model hipotetik. Yang keempat, tahap penelahaan model hipotetik. Yang kelima, tahap revisi. Dan yang keenam, tahap uji coba terbatas. Jadi, setelah dibahas secara keseluruhan, kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab pertanyaan dari para peneliti, yaitu bahwa model bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama efektif bagi pengembangan konsep diri siswa kelas 9 SMP 2 Mejobo, Kudus. Hal ini dilihat dari skor perolehan konsep diri siswa yang lebih tinggi daripada kecerdasan emosi siswa kelompok kontrol. Masalah dalam penelitian ini sudah terselesaikan karena konsep diri positif siswa kelas 9 di SMP 2 Mejobo Kudus ini sudah lebih tinggi dari kecerdasan emosi siswa kelompok kontrol. Selanjutnya, berikut ini adalah judul-judul yang relevan dan dapat dijadikan pertimbangan sesuai dengan variabel pada penelitian ini, yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan diri menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama. Yang kedua, pengaruh bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama terhadap meningkatkan pemanfaatan. Yang ketiga, bimbingan kelompok teknik psikodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa dalam bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, pengaruh bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama terhadap kemandirian belajar. Yang kelima, ada pengaruh layanan bimbingan kelompok teknik psikodrama terhadap perilaku konformitas pada siswa. Alasan memilih judul dari kelima judul yang
kelompok kami ajukan adalah karena digunakan dalam penelitian dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai pengembangan model bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama untuk mengembangkan konsep diri positif, sehingga tujuan dari penelitian ini sama, yaitu membantu peserta didik mengetahui dan memperbaiki pola pikir peserta didik dalam mengembangkan konsep diri yang positif pada dalam dirinya melalui bimbingan kelompok dengan teknik yang diberikan.